Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya guru, ini mohon pemahamannya lagi. Ini di surat Al-Baqarah ayat 201 di sini dijelaskan bahwa kita mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Ini mohon penjelasan lagi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya. Buka dulu Al-Baqarah ayat 201. Ya, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ini doa Bogi Suyanto dengan harapan Allah akan berikan keberkahan kehidupan di dunia. Kita ini kita ingin ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diperbaiki kehidupan dunia kita sehingga kita mempersiapkan kehidupan akhirat kita dengan baik. Ya, ada koreksinya dengan firman Allah yang saya Al-Fakir bacakan tadi. Ya, di Mau'idhah Hasanah tadi. Ya, persis di surat Maryam 96 dari Bogi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Jika orang itu melakukan amal soleh, kebajikan, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta. Di mana rasa cinta ini? Di dunia lebih dulu. Allah akan tumbuhkan rasa cinta antara satu dengan yang lain, cinta karena Allah. Sehingga saling tolong menolong. Ada kebahagiaan di sana bagi Suyanto. Berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, min riyadil jannah, tumbuh rasa cinta. Seakan-akan dia sudah tinggal di dalam surga saja gitu. Tinggal bersama orang-orang soleh itu menyenangkan hati, menyenangkan pandangan mata. Jadi bukan termasuk yang dimaksud bahwa kalau kita mengharapkan dunia saja, enggak. Ya, berdoa itu akhirah yang dunia yang baik, akhirat yang baik. Itu dunianya itu penuh keberkahan. Ya, bisa dipahami ya. Dunianya penuh keberkahan. Ya, beda sama yang tadi di firman Allah surat Asy-Syura ayat 20 itu. Ya, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ini harapannya, ini hubbud dunya, maunya dunia semua. Apa yang dilakukan tuh harus ada imbalannya. Itu beda. Yang tadi enggak. Jadi kita tadi minta hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Terserah apa? Terserah Allah. Allah yang atur. Yang penting kebaikan di dunia. Untuk apa? Untuk bekalnya di akhirat. Mudah menjalankan kebajikan. Untuk persiapan dia kembali kepada Allah di akhirat bagi Suyanto. Maka dimasukkan dalam doa tadi di Baqarah ayat 201. Bukan termasuk yang di Asy-Syura 20. Saya tahu maksudmu bertanya itu enggak yang kayak gini. Enggak. Kebaikan dunia tadi diminta hasanah. Allah atur untuk kita ya sesuai dengan liang hati kita, sesuai dengan liang akal kita. Allah aturkan kehidupan kita. Bisa dipahami ya? Allah jaminkan kehidupan kita di dunia jadi lebih baik. Setelah kita ini mendekatkan diri kepada Allah dengan keadaan tertentu. Kayak sekarang ini bertoriko ikut ya, mengamalkan satu amaliyah tertentu. Asbab itu Allah tata kehidupan kita untuk apa? Menuju akhirat lebih baik daripada dunia tadi. Itu bagi siapa? Ya. Jadi biar kita pahami bahwa beda ya. Bahwa kita hanya melulu ingin dunia, hubbud dunya, dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia itu hasanah yang baik. Minta Allah pilihkan itu gitu, Bob. Ya. Bisa dipahami ya. Minta Allah yang memilihkan. Tidak kita paksa, tapi kersane Gusti Allah, menyerah qanaah. Qanaah itu kekayaan yang tidak pernah habis bagi Suyanto. Kayak tadi itu kayak tadi termasuk itu kebaikan dunia, di mana Allah berikan legowo di hati kita. Kita ngelihat orang membenci, kita maafkan dia. Kita mohonkan ampunan kepada Allah atas perilaku dia.
Itu termasuk kekayaan, Bogi. Itu termasuk kemuliaan, Bogi. Ya, lihat orang kaya, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kekayaan kepada mereka. Maka cukupkan aku ya Allah. Doanya begitu, Bogi Susanto. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu doa sapu jagat. Minta kebaikan, segala macam kebaikan, tapi kersane Gusti Allah, biar Allah yang ngatur gitu. Jadi paham ya, Bogi? Ini penting itu diketahui. Jadi jangan berpikir bahwa seperti di Asyura 20 tadi, enggak. Terus 20 itu hubbud dunya, apa-apa dihitung dengan dunia, enggak ada urusan, enggak ada duitnya, enggak mau. Wah, kalau anak duit mau aku cuma. Oh, siapa lu? Naudzubillah, naudzubillah. Enak dan seperti itu. Ya kalau anak duit mau jadi apa kayak gitu. Ya. Yang dicari itu barokah kehidupan. Ya, makan harta yang halal, enggak yang haram. Misal Fakir bacakan doanya itu. Tidak pernah kena penyakit berat, penyakitnya ringan-ringan saja. Terus amalannya selalu baik, nggak tersesat, nggak berpikir yang tidak baik, tidak salah penafsiran, tidak tersesat di luar daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Terus sudah kekayaannya luar biasa, begitu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berkaitan dengan yang ayat yang dibacakan tadi di Ad-Dukhan dengan surat Al-Qadar itu, di dua ayat ini tuh disebutkan bahwa Al-Quran itu atau mungkinkah pertama kalinya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedang umumnya kita itu tahu itu nuzulul Quran itu tanggal 17 gitu. Ataukah itu menunjukkan bahwa ada Lailatul Qadar itu di luar dari yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Seperti atau pertama kali itu Lailatul Qadar itu di tanggal 17 Ramadan itu tuh. Jadi kan kita biasanya jaga gawang itu 10 hari terakhir itu. Karena kalau ada petunjuk ini kan jaga-jaganya harus lebih awal seperti itu. Lebih awal lagi seperti itu. Itu yang saya tanyakan itu. Yang kedua ini seperti ini apa? Kalau di malam Lailatul Qadar itu kita berbuat kebaikan itu Allah lipat gandakan sampai puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau pas kita berbuat gak baik, misal gitu, amsal gitu kan, itu bagaimana? Sedangkan apakah tetap berlaku ketentuan nas dari Al-Quran itu bahwa kebaikan dibalas 10 dan kejelekannya dibalas 1? Apakah tetap seperti itu ataukah ada tahsis atau kekhususan lain di malam Lailatul Qadar itu untuk perbuatan yang tidak baik itu? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan bahwa Quran turun di malam 17 Ramadan. 17 itu ganjil apa genap? Kita jangan lihat tanggalnya, tapi kita lihat hikmah daripada apa yang Allah firmankan kepada kita, bahwa dia turun pada malam ganjil. Kalau kita cuma eksis 10 hari terakhir, rugi kita. Paham ya? Karena akan Allah lihat seperti apa bulan Rajab kalian, seperti apa Sa'ban kalian, bagaimana hubunganmu dengan Allah sebelum ini. 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Seleksi ketat Asnawi. Kalau cuma dihitung habis 10 hari terakhir, ya nggak usah puasa saja Asnawi. 10 hari terakhir aja puasa dan ngebleng. Ya, baca Quran semua bisa-bisan. Ya, bukan seperti itu. Allah berikan berkah. Kan Al-Fakih sampaikan nama kalian tadi ya. Ingat yang tadi itu. Orang-orang bertoriko itu setiap malam Lailatul Qadar. Turunnya kerahmat kepada mereka daripada Allah. Orang-orang ini memuliakan itu. Itulah Lailatul Qadar. Ini bahasa toriko. Beda tentunya dengan Lailatul Qadar yang khusus pada malam tertentu yang Allah turunkan di bulan Ramadan dan di malam ganjil. Pasti akan jauh lebih Masya Allah gitu ya. Dan kalau kita terbiasa dengan Lailatul Qadar yang kita turunkan, yang selama ini kita kita jalankan, sehingga Allah turunkan rahmat tersebut, udah terbiasa dengan itu, maka kita akan peka. Kita akan merasakan malam ini Lailatul Qadar, kita akan merasakan, karena bagaimanapun terasa baunya akan mirip-mirip walaupun beda kualitas. Karena yang malam khusus, malam Ramadan, malam ganjil yang Allah turunkan Lailatul Qadar itu kemuliaan yang sangat besar ya. Buka surat Al-An'am ayat 156 sampai 160. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin."
Kami turunkan Quran itu supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya turunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya kami lengah dari apa yang kami baca, apa yang mereka baca maksudnya. Ya, Quran ini diturunkan kepada manusia, kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, manusia dan jin, memang di malam ganjil di bulan Ramadan. Tapi berkah Quran ini akan dibaca mau ganjil mau enggak. Atau kita baca Quran saat ganjil saja, terus yang genap enggak? Bukan begitu Asnawi. Nanti akan jadi pertanyaan. Kenapa lalai dengan Quran? Kenapa jadikan Quran sebagai pajangan? Begitu Asnawi. Kemudian au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmatun faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadaqa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab itu turunkan kepada kami, telah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepada penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Sungguh telah turun kepadamu petunjuk dan rahmat. Dari mana itu? Dari Allah Asnawi. Apa itu? Quran. Hari-hari kita dengan Quran berarti kita hari-hari kita dengan petunjuk dan rahmat Allah. Rahmat Allah bermacam-macam, dan satu rahmat Allah yang paling besar adalah Lailatul Qadar. Pak Mas Nawi. Ya. Kemudian maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan pada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak bermanfaat bagi lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu saat datang kiamat, saat datang dera, saat datang azab daripada Allah kepada orang-orang yang menolak Quran. Ya, ini perlu kita pahami bahwa ibadah orang-orang munafik, Asnawiyah yang bertanya dan yang lain, adalah ibadah yang menghitung waktu, mencari kesempatan, menilai-nilai. Ya, ini dapat enggak kalau saya, enak enggak kalau hari ini, gimana kalau begini-begini. Mencari keuntungan, sedangkan Allah telah berikan kepada kita, kepada mereka semua keuntungan setiap hari. Tidak puas, tidak yakin dengan apa yang Allah berikan, seakan-akan Allah belum pernah berikan kepada mereka apapun. Paham Asnawi ya? Ini saya ajak kamu berselancar Asnawi, supaya lebih paham, ya, supaya nggak monoton pada 10 menit terakhir. Itu perintah, tapi bukan itu esensinya Asnawi. Ya, rojab yang telah kau istiqomahkan bersama Al-Fakir di sini, itu juga Allah perhitungkan sebagai nilai tambahmu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sya'ban, dudukmu bersama saya di sini, puasamu di bulan Sya'ban, sunnah Senin Kemismu di bulan Sya'ban, itu akan jadi perhitungan oleh Allah, akan garis bawahi sebagai nilai tambah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan Asnawi. Bukan hanya 10 hari terakhir, bisa dipahami ya. Kemudian innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Perhatikan ya, dan bicara. Perhatikan, ini penting. Dan jangan bicara saat saya membacakan Quran. Ya, nanti rahmat itu akan masuk pada kalian. Supaya lebih besar suaranya daripada bacaan saya. Bayangin tuh, bahaya sekali. Dengarkan ya, perhatikan ini. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun engkau Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka berserah hanya kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Orang yang tidak intent dengan Quran,
yang tidak intent dengan sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW, yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan para ulama-ulama salaf kita, ya, orang seperti itu akan mudah jadi firqah, perpecahan, bahkan dengan rumah tangga dan keluarga mereka, ya, sangat berisiko sekali. Maka dengarkan perintah Allah, dengarkan firman ini, ya, supaya apa? Hati kita diberikan rahmat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bi sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Ini otomatis Asnawi, walaupun bukan bulan Ramadan. Jadi kamu bertanya dia pertanyaan kedua, tidakkah kita dilipatkan amalnya? Iya, hari biasa saja Allah lipat gandakan amalnya, apalagi Ramadan. Mau menilai amal Ramadan tidak sanggup. Berapa kali kelipatannya? Wallahu a'lam bishawab, yang tahu hanya Allah. Maka laksanakan perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Yakinlah kita akan ditolong oleh Allah dalam segala macam hal, dalam segala kebutuhan dan keperluan kita, dalam keadaan kesulitan kita atau dalam keadaan tenang pun. Dalam keadaan tenang pun kita perlu ditolong oleh Allah. Jangan sampai terlalu tenang lupa sama Allah. Ya, terlalu tenang lupa dengan yang menciptakan dirinya. Hati tersesat itu, ya. Jadi pahami ya Nabi. Kemudian dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Ya, siapa yang berbuat keburukan dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka tidak sedikit pun dizolimi, dirugikan. Betapa Masya Allahnya mencari Tuhan yang seperti apa selain Allah. Ya, jika kita melakukan satu kesalahan hanya satu itu saja. Tapi kalau kita minta ampun Allah akan mengampuninya gitu loh. Enak benar sebenarnya. Tapi lebih mendengarkan bisikan-bisikan yang tidak-tidak itu. Ya, lebih mendengarkan itu daripada yang namanya rahmat Allah dan ampunan Allah. Paham ya? Ini perlu disikapi. Jadi tidak mesti 10 terakhir di bulan Ramadan. Bukan kayak gitu. Ada ketentuannya, ada hadisnya yang menyampaikan seperti itu. Tapi banyak juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, Sya'ban, ya, di mana kita diminta untuk apa? Berlaku amal soleh. Itu jadi perhitungan oleh Allah untuk bulan Ramadan. Itu pelatihan untuk di bulan Ramadan. Kalau pelatihannya sudah underdog, Ramadannya pun tidak bernilai gitu maksudnya Asnawi. Jadi paham ya Asnawi ya? Assalamualaikum Singkat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan bulat, singkat ya. Ini bertanya Guru. Ya. Al-Quran ini diturunkan untuk memuliakan manusia baik di dunia dan akhirat. Guru sering mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat, sifat dan furqan. Kebanyakan orang yang dibacakan Al-Quran itu artinya bergetar. Kebanyakan sekarang itu orang itu kurang yakin Guru bahwa Al-Quran itu adalah obat. Ini mohon penjelasan Guru. Padahal ketika kita dibacakan Al-Quran ini menghilangkan kotoran yang ada di dalam hati. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian buka firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 57. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, Bogi Suyanto. Istiqomah kita ini dengan Quran yang kita baca, kita tadaburi, kita pahami per baitnya, per katanya, per hurufnya. Itu akan mengikis penyakit hati kita, akan mengikis kotoran di dalam dada itu yang berkarat. Saya pernah sampaikan, kalau sudah kaca ya terkena karat, ibaratnya itu hati kita, kaca terkena karat, itu dibersihkan, dikorek, itu pasti kacanya luka, pasti kacanya itu berbekas, pasti kayak tergores begitu. Nah, itu disembuhkan dengan Quranul Karim. Hati yang tergores begitu akan sulit disembuhkan kecuali dengan Quranul Karim. Dengan dibacakan firman tersebut, difahami, kemudian dilaksanakan pastinya. Bukan banyak, bukan. Nggak banyak, walaupun sedikit tapi cetoh, misalnya dia bilang pas, maka insya Allah akan memberikan satu kebaikan, keberkahan dalam hati manusia tersebut.
wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Setelah disucikan hatinya, dibersihkan hatinya, diobati hatinya, baru ditunjukin oleh Allah. Diberikan rahmat dan ditunjukkan ke jalan yang lurus, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Tapi setelah suci dulu, karena Allah ini maha suci. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu kan kayak itu. Isra itu ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan orang yang Allah sucikan. Orang yang suci disucikan kembali. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kita orang-orang yang kotor kemudian disucikan. Kenapa? Karena kita punya Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi Muhammad. Kita bersyukur bernabikan Nabi Muhammad SAW. Asbab Nabi Muhammad, Allah sucikan kita. Itu ya. Disucikan ini otomatis disembuhkan hatinya Bogi Suyanto. Ya. Pembelajaran bagi hamba Quran itu sehingga disucikan hatinya. Mau'idatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hati di dalam dada itu dikocah, digirah, dibersihin sehingga tidak berkarat. Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ditunjukkan jalan, dirahmati, dikawal dengan rahmat sampai kepada Allah. Di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahami ya, Bogi Suyanto. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dan diberikan keberkahan malam Lailatul Qadar kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.